Hai semuanya, selamat datang di video penugasan kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan dunia pendidikan, yaitu pendidikan inklusi. Lewat video ini, kami ingin berbagi wawasan tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menerima semua perbedaan. Dan inilah kami yang telah bekerja sama menyusun materi ini. Saya, Raina Tiara Nugraheni, dan rekan-rekan saya ada Zahra Alia Putri, Kalista Ayu Cahyani, Rainanda Kurniawan, dan Kay Alfa Rezi. Kami harap penjelasan dalam video ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menyaksikan! Jadi untuk yang pertama, kami sudah melakukan mini riset terkait praktik baik pendidikan inklusif. Kami mengambil dari jurnal LP2M UIN Jambi. Jadi risetnya mengatakan bahwa guru yang kompeten dan terlatih, di mana guru yang memiliki pemahaman dan keterampilan memadai dalam mengajar anak berkebutuhan khusus dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Lalu selanjutnya ada isu dan permasalahan pendidikan inklusif di dalam kelas. Sesuai dengan jurnal LP2M UIN Jambi, ada beberapa tantangan. Saya akan menyebutkan 2 tantangan saja. Yang pertama, kurangnya pelatihan guru dan kompetensi pendukung, di mana banyak guru merasa kurang percaya diri dalam mengajar anak berkebutuhan khusus akibat minimnya pelatihan yang mendalam dan berkelanjutan. Untuk tantangan yang kedua, infrastruktur dan sarana-prasarana yang tidak memadai, di mana banyak sekolah belum memiliki fasilitas dasar yang ramah disabilitas seperti ramp, toilet aksesibel, atau alat bantu belajar yang diperlukan untuk kelas inklusif. Lalu apa saja sih tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia itu? Tentunya ada banyak. Yang pertama, kompetensi guru menjadi tantangan utama, di mana banyak guru di sekolah reguler itu merasa belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK ini. Hal ini tuh disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka yang kurang membekali pengetahuan tentang karakteristik dan metode pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Ketidaksiapan ini seringkali berujung pada penolakan secara halus yang kemudian mempengaruhi penerimaan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Tantangan yang kedua itu keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadi penghambat nyata. Sekolah inklusi itu idealnya membutuhkan fasilitas khusus yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan, seperti jalan yang aksesibel untuk pengguna kursi roda, alat bantu pendengaran, atau buku braille. Namun minimnya anggaran seringkali membuat sekolah tidak mampu menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung ini, sehingga berimbas pada tidak optimalnya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga itu kesulitan dalam berkolaborasi antar tenaga pendidik. Keberhasilan pendidik inklusi sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara guru reguler dan guru pendamping khusus atau GPK. Sayangnya tidak semua guru nyaman dengan kehadiran guru lain di kelasnya. Selain itu, kesibukan masing-masing dan kurangnya waktu untuk berkoordinasi seringkali membuat perencanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus menjadi tidak terintegrasi dengan baik. Keempat, beban administrasi dan modifikasi kurikulum yang memberatkan guru. Setiap anak berkebutuhan khusus memerlukan program pembelajaran individual atau PPI yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Menyusun dan melaksanakan PPI ini membutuhkan waktu dan keahlian khusus yang belum tentu dimiliki oleh semua guru. Ditambah lagi dengan tuntutan administrasi lainnya seperti pelaporan dan pengumpulan data yang semakin menambah beban kerja guru. Kelima, rendahnya kesadaran dan dukungan dari orang tua serta masyarakat. Banyak orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang masih khawatir anaknya akan didiskriminasi di sekolah reguler, sehingga mereka enggan untuk mendaftarkan anaknya. Di sisi lain, masyarakat pada umumnya juga masih kurang memahami dan menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan memaksimalkan potensi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pendidikan inklusi memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai tantangan multidimensi. Pendidikan inklusif pada dasarnya adalah tentang keberanian untuk memperlakukan semua anak dengan setara, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK.
Ia memenuhi hak-hak ABK dalam pendidikan melalui beberapa cara yang mendasar dan juga manusiawi. Pertama, pendidikan inklusif memenuhi hak atas akses dan kesempatan yang sama. Sebelumnya, banyak anak berkebutuhan khusus yang terkucilkan dan hanya bisa sekolah di sekolah luar biasa atau SLB yang seringkali jaraknya jauh dari rumah mereka. Dengan kebijakan inklusi, mereka bisa bersekolah di sekolah terdekat dari rumahnya atau sekolah reguler bersama dengan teman-teman sebayanya. Hal ini adalah pengakuan bahwa setiap anak atau apapun kondisinya berhak merasakan lingkungan sekolah yang normal. Kedua, ia memenuhi hak untuk diterima dan dihargai sebagai individu. Di kelas inklusif, anak berkebutuhan khusus tidak dipandang sebagai orang lain. Mereka belajar, bermain, dan juga berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Perlakuan yang setara ini membangun rasa percaya diri mereka. Mereka merasa dihargai dan juga bukan dikasihani. Mereka belajar bahwa mereka memiliki kelebihan dan juga kekurangan, sama seperti semua orang. Ketiga, pendidikan inklusif memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini bukan sekedar dimasukkan ke dalam kelas yang sama. Guru akan berusaha memodifikasi cara mengajar, menyediakan alat bantu atau membuat rencana pembelajaran individu atau PPI khusus untuknya. Jadi, meski belajarnya bersama-sama, kebutuhannya yang unik akan tetap terpenuhi. Terakhir, yang paling penting, pendidikan inklusif memenuhi hak untuk dipersiapkan menjalani kehidupan di masyarakat yang sesungguhnya. Dunia di luar sekolah tidak terpisah-pisah antara yang khusus dan juga reguler. Dengan bersekolah di lingkungan inklusif, anak berkebutuhan khusus belajar bersosialisasi dan juga beradaptasi dengan dunia yang beragam sejak dini. Sebaliknya, anak-anak lainnya juga belajar tentang empati, toleransi, dan juga menghargai perbedaan. Hal ini menciptakan fondasi untuk masyarakat yang lebih inklusif di masa depan. Lalu yang ketiga ada diskusi praktik baik pendidikan inklusif dari literatur bagaimana pendidikan inklusi dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Jadi, yang pertama itu ada pemenuhan hak melalui dasar hukum yang kuat. Pendidikan inklusif di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Kebijakan ini memberikan hak kepada ABK untuk bersekolah di sekolah reguler bersama anak normal, sehingga menghapus diskriminasi dan marginalisasi. Lalu yang kedua, ada peningkatan kompetensi guru. Guru memegang peran sentral dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Pelatihan khusus tentang strategi mengajar ABK, memodifikasi kurikulum, dan menyusun program pembelajaran individu atau PPI yang sangat diperlukan. Kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping khusus juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif. Lalu yang ketiga ada menyediakan sarana dan sarana aksesibel. Yaitu sekolah harus menyediakan fasilitas untuk mendukung kebutuhan ABK seperti aksesibilitas fisik, yaitu berisi tentang seperti jalan khusus, toilet, ruang kelas yang ramah untuk disabilitas. Lalu alat bantu belajar seperti buku braille, alat pendengaran, software adaptif. Lalu ada juga ruang konseling dan bimbingan khusus. Lalu yang keempat, pembangunan lingkungan sosial yang inklusif. Pendidikan inklusif membantu mengembangkan self-esteem dan kompetensi sosial ABK melalui interaksi dengan teman sebaya. Sekolah perlu mengkampanyekan anti-bullying dan penerimaan keberagaman untuk mengurangi stigma sosial. Dukungan orang tua dan masyarakat juga krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Lalu, yang kelima, penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif. Itu seperti teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif, misalnya melalui aplikasi pembelajaran khusus ABK dan metode seperti pembelajaran kolaboratif dan peer tutorial dapat meningkatkan
partisipasi ABK di kelas. Lalu yang keenam dan terakhir yaitu kolaborasi multi pihak, kerjasama antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan komunitas diperlukan untuk menyediakan dukungan holistik. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif harus dilakukan hingga tingkat masyarakat terbawah. Argumen. Kelompok kami berpendapat bahwa sekolah inklusi sangat penting karena memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk bisa belajar bersama dengan anak reguler. Kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak pendidikan untuk seluruh warga negara. Selain itu, adanya sekolah inklusi juga sejalan dengan kesepakatan internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Education for All tahun 1990. Sekolah inklusi bermanfaat dalam meningkatkan rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus atau ABK, melatih kemampuan sosial, serta menumbuhkan sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Anak berkebutuhan khusus atau ABK tidak lagi merasa dipisahkan atau dianggap berbeda, karena ikut merasakan suasana belajar yang sama dengan anak reguler. Dari sisi masyarakat, keberadaan sekolah inklusi mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, menghargai perbedaan, dan mengurangi diskriminasi. Dengan kata lain, sekolah inklusi membantu membangun lingkungan yang lebih inklusif dan saling menghargai. Namun, pada pelaksanaannya, itu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi guru dan sarana yang belum memadai. Nah, hal ini itu membuat sebagian guru merasa kesulitan, bahkan menolak keberadaan anak berkebutuhan khusus atau ABK di kelasnya. Selain itu, fasilitas pendukung juga masih terbatas, misalnya kurangnya tenaga pendamping, alat bantu belajar khusus, dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, hal-hal tersebut itu menjadi suatu hambatan dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang benar-benar efektif. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang mendukung, serta kerjasama antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat, agar sekolah inklusi dapat berjalan optimal. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin sekolah inklusi dapat benar-benar terwujud sebagai lingkungan belajar yang adil, ramah, dan bermanfaat. Tidak hanya bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK saja, tetapi juga bagi seluruh siswa dan masyarakat. Selanjutnya adalah bukti relevan. Seperti yang sudah saya sebutkan di penjelasan sebelumnya, yaitu ada Undang-Undang 1945 Pasal 31 mengenai hak pendidikan bagi semua warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Education for All tahun 1990. Itu semua argumen dan bukti relevan kami ambil dari artikel mendukung. Mendukung argumen dengan bukti dan contoh yang relevan. Dari argumen atas itu argumen kami mengenai pentingnya pendidikan guru dan kurangnya fasilitas dukungan kuat oleh data penelitian dari Prato et al. 2022 bahwa
dalam jurnal pendidikan inklusif menemukan bahwa hanya 30% dari guru di sekolah penyelenggara inklusi di Jawa Barat yang pernah mendapatkan pelatihan khusus penanganan anak berkebutuhan khusus. Mayoritas guru mengaku kesulitan dalam menyusun modifikasi kurikulum dan individualisme education program dari IEP yang merupakan tulang punggung pembelajaran inklusif. Temuan ini secara langsung membuktikan bahwa tantangan utama memang terletak pada kesiapan guru sebagai yang kami temukan sebelumnya. Nah, selain itu, laporan UNICEF Indonesia tahun 2023 mengenai pendidikan inklusif menyoroti bahwa kesenjangan fasilitas antara sekolah di kota besar dan di daerah masih sangat lebar. Banyak sekolah di daerah yang kekurangan tenaga terapis, psikologis sekolah, dan alat bantu teknologi. Nah, laporan ini memperkuat analisis kami bahwa tanpa dukungan sarana prasarana yang memadai, kebijakan inklusif hanya akan berhenti pada tataran konsep. Lalu yang keenam ada tentang central topic atau topik pusat. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memastikan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan akses dan kesempatan belajar yang setara di sekolah reguler. Topik ini menekankan pentingnya kolaborasi antara 3 pilar utama, yaitu ada kebijakan, guru, infrastruktur, yang berguna untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang sangat efektif. Dan di sini juga ada cabang pertama, itu kebijakan. Kebijakan adalah fondasi hukum yang menjamin pelaksanaan pendidikan yang inklusif. Landasan hukum yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berisi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi mengatur sistem pendidikan nasional yang inklusif. Lalu yang ketiga Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang berisi secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk ABK. Lalu ada juga implementasi dan tantangan. Itu ada kesenjangan regulasi pusat daerah. Kebijakan pusat daerah itu sering tidak diimplementasikan secara merata di daerah karena kurangnya sosialisasi dan sumber daya. Lalu juga ada anggaran yang tidak merata. Dana pendidikan inklusif sering terbatas dan tidak tersebar secara adil, terutama di daerah terpencil. Lalu di sini juga ada koneksi antara materi. Hukum pendidikan menganalisis kekuatan dan kelemahan regulasi pendidikan inklusif. Lalu juga ada administrasi pendidikan, yaitu yang mengkaji alokasi anggaran dan kebijakan pendukung untuk sekolah inklusif. Lalu cabang yang kedua yaitu mencakup guru. Guru adalah ujung tombak implementasi pendidikan inklusif. Di sini mencakup 3 poin yaitu kompetensi, tantangan, dan koneksi antar materi. Kompetensi adalah yaitu pelatihan inklusif. Guru juga perlu dilatih untuk memahami karakteristik ABK dan strategi mengajar yang inklusif. Lalu ada juga penyusunan PPI, program pembelajaran individual, yaitu adalah rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik ABK. Lalu yang terakhir ada modifikasi kurikulum, menyesuaikan materi dan metode evaluasi agar sesuai dengan kemampuan ABK. Lalu ada tantangan, itu seperti kurangnya percaya diri. Banyak guru yang merasa tidak siap untuk menghadapi ABK karena kurangnya pelatihan. Lalu ada juga beban administrasi berat, seperti penyusunan PPI dan modifikasi kurikulum membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Lalu ada juga koneksi antar materi. Psikolog pendidikan memahami tahap perkembangan ABK untuk memberikan scaffolding yang tepat. Lalu ada juga perencanaan pembelajaran, yaitu merancang RPP inklusif dan evaluasi yang diferensiasi. Lalu ada juga cabang ketiga, infrastruktur,
Infrastruktur mendukung aksesibilitas dan kenyamanan belajar ABK, seperti fasilitas fisik yang mencakup toilet aksesibilitas, yaitu toilet yang digunakan untuk kursi roda, rem dan jalur pemandu untuk tunanetra dan pengguna kursi roda. Lalu kelas yang adaptif, yaitu ruangan yang luas dan nyaman untuk ABK. Lalu ada juga alat bantu dan teknologi. Alat bantu belajar adaptif seperti buku braille untuk tunanetra, alat bantu dengar untuk tunarungu, software pendukung seperti text to speech untuk disleksia, aplikasi pembelajaran interaktif. Lalu tantangannya juga ada ketimpangan fasilitator kota versus daerah. Sekolah di kota itu lebih lengkap fasilitasnya dibanding sekolah di daerah. Itu adalah suatu tantangan juga. Lalu yang terakhir ada koneksi antara materi. Teknologi pendidikan itu merancang media pembelajaran inklusif seperti audio, visual, dan taktil. Lalu ada juga manajemen sarana prasarana yang merancang pengadaan fasilitas dan aksesibel. Lalu cabang yang keempat yaitu kolaborasi. Kolaborasi multi pihak sangat penting untuk keberhasilan pendidikan inklusif. Pihak yang terkait yaitu sekolah yang mencakup guru, kepala sekolah, dan staf. Lalu orang tua yang mendukung pembelajaran di rumah. Lalu ada juga di sini pemerintah yang menyediakan kebijakan dan anggaran untuk keberhasilannya. Lalu masyarakat dan komunitas itu yang menciptakan lingkungan yang inklusif. Ada juga bentuk kolaborasi seperti workshop untuk orang tua. Kita dapat memberikan pemahaman tentang cara mendukung ABK, lalu sosialisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi. Lalu ada juga kerjasama dengan psikolog atau terapis untuk memberikan dukungan profesional untuk ABK. Lalu di sini juga ada koneksi kehidupan sehari-hari seperti lingkungan RT atau RW yang mengadakan kegiatan Karang Taruna yang inklusif. Lalu keluarga menerapkan pola asuh yang mendukung kemandirian ABK. Lalu di sini juga ada cabang kelima yaitu hak ABK. Pendidikan inklusif itu memenuhi hak-hak dasar ABK. Apa aja hak-hak dasar ABK? Hak yang pertama adalah hak akses dan kesempatan sama bersekolah. Di sekolah reguler itu adalah hak untuk anak ABK juga. Lalu yang kedua adalah hak diterima dan dihargai, seperti lingkungan bebas tanpa diskriminasi dan bullying. Lalu yang ketiga, hak pendidikan sesuai kebutuhan, seperti kurikulum yang dimodifikasi sesuai kemampuan anak-anak ABK. Lalu yang keempat, hak persiapan hidup di masyarakat, seperti keterampilan untuk hidup mandiri. Lalu ada juga koneksi antar materi. Filsafat pendidikan membahas keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Lalu ada juga sosial pendidikan, yaitu menganalisis peran sekolah dalam membangun masyarakat yang inklusif. Lalu cabang keenam, yaitu cabang yang terakhir adalah praktik baik. Contoh keberhasilan implementasi pendidikan inklusif, kalau dilihat dari literatur, guru terlatih dan kompeten. Guru yang memahami kebutuhan ABK, ya seperti itu. Lalu dukungan kebijakan kuat, seperti regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten. Lalu sarana prasarana aksesibel, fasilitas yang mendukung pembelajaran ABK. Lalu ada juga inovasi, seperti pemanfaat teknologi, software adaptif untuk ABK. Lalu lingkungan sosial yang inklusif, seperti sekolah yang bebas bullying dan diskriminasi. Lalu yang terakhir, kolaborasi multi pihak, kerjasama antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Nah, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan seputar pendidikan inklusif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.